Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat keren dimanapun berada, jumpa kembali dengan kita di channel kesayangan kita yaitu Islamku Keren. Di acara apa Pak Sihab? Ngopi Islam, Ngobrol pintar tentang Islam. Nah, sobat-sobat keren dimanapun berada, jadi sebagaimana acara kita nih ya, kita akan ngebahas soal-soal yang lagi hits, Ya. yang lagi trending, yang lagi kekinian. Kemudian kita akan elaborasi itu di dalam sudut pandang Islam. Ya, Karena tentunya. kita tentu sebagai seorang muslim Betul, ya. betul. Tentunya dengan cara yang Betul. santai, sambil kita Santai. sambil ngopi gitu ya, sambil yang di rumah juga Iya, santai ngeliat santai lah ya. cara kita. Kita juga sudah siapin kopi, Betul. nggak tahu ini kopi apa, kopi Arabica atau kopi Robusta, tapi yang pasti ini kopinya kopi nikmat. Pasti. Dan masing-masing juga ada Arabica, ada Robusta ya. Sambil diseruput kita sambil ngobrol soal sambil ngobrol. yang sedang hot pada Yang saat sedang ini. hot. Ya. Nah, kita mau ngebahas apa nih Pak Sihab? Ini kebetulan bulan November ini ya, Ada kita apa itu November? tanggal 16 November itu memperingati Hari Toleransi Internasional. Nah, jadi secara seluruh orang di seluruh dunia, Internasional ya itu ya? internasional memperingati bagaimana ya kita bisa bersikap toleransi antara satu dengan yang lain dari segala macam hal ya, Iya, dari status sosial, agama, warna kulit dan sebagainya. Karena tentu kita hidup di dunia ini kan dengan latar belakang, kemudian masyarakat Ya, yang berbeda-beda, ya, pendidikan berbeda-beda, adat budaya berbeda. Tentu memang di dalam toleransi itu sangat diperlukan. Betul. Karena tadi ya mengingat kita hidup dengan latar belakang yang sangat berbeda, beragam gitu kan. Dan Allah Ta'ala juga memang menciptakan dalam keadaan seperti itu kan gitu. Kita hidup berbeda-beda, tapi kemudian ada perintah bagi kita agar bisa berkenalan satu sama lain, bersilaturahmi satu dengan yang lainnya ya, supaya ada terjalin harmonisasi antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Betul sekali. Jadi di bulan November, sebagaimana tadi Pak Sihab udah sampein ya, kita ada Hari Toleransi Internasional. Betul. Kita akan memperingati itu, tetapi tentunya bukan hanya di tanggal itu saja, Betul. tanggal 16 ya. Betul. Tanggal 16 bukan hanya di tanggal 16 saja, tetapi memang ini merupakan satu hal yang sudah harus menjadi bagian di dalam kehidupan seluruh kehidupan kita. Betul. Gitu ya. Ya. Ini kita sering lihat berita sekarang ya, Pak Ali ya. Oke. Kita bisa lihat sekarang berita yang sedang rame di dunia internet gitu ya, mengenai penyerangan, ada terjadi penyerangan di Prancis. Oke, Ya. saya buka dulu Bisa nih. lihat, ya beritanya itu. Jadi kita sudah siapin ya, ada berita dari halaman Kompas ya, kompas.com ya. Ini tanggal 30 Oktober kemarin ya, berarti beberapa hari yang lalu. Di sini disebutkan headline-nya tentang para pemimpin dunia kecam serangan teror di Prancis. Nah ini kita baca dulu mungkin ya. Boleh beritanya soal ya. apa itu? Jadi di kompas.com ini disebutkan bahwa para pemimpin dari seluruh dunia mengutuk keras serangan penikaman mematikan pada Kamis 29/10/2020 yang menewaskan 3 orang di Nice, Prancis. Para penyidik Prancis menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme. Kemudian lanjut di kalimat selanjutnya, serangan penikaman itu terjadi pada peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini merupakan serangan teror ketiga yang terjadi dalam 2 bulan di Prancis menyusul kritik keras umat muslim atas karikatur Nabi Muhammad yang dicetak ulang oleh majalah satire Prancis Charlie Hebdo pada September lalu. Nah ini gimana nih Pak Sihab? Jadi sebenarnya kasus yang berulang sih ya. Kan kita tahu mengenai Charlie Hebdo ini sudah pernah terjadi tahun 2015 kalau nggak salah ya, silam kan. 2015, Dan ya menjadi ya hal yang berulang-ulang gitu ya. Kita tahu sendiri bagaimana pimpinan kita ya Azhar Khalfatul Masih juga telah menyampaikan kan mengenai peristiwa ini gitu ya. Bagaimana tanggapan kita sebagai umat muslim ya, terhadap ya karikatur yang dibuat untuk istilahnya merendahkan status kedudukan dari Rasulullah SAW. Betul. Dimana disampaikan bahwasanya ya kita harus membalasnya dengan justru menampilkan ketinggian, keluhuran, akhlak
kedudukan yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya apa yang mereka gambarkan dalam karikatur mereka itu sebuah hal yang jauh dari yang sebenarnya yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kan, kalau kita cermati ini kan merupakan satu alur yang sebetulnya tadi ya, terus berulang. Betul. Dan ini merupakan satu rangkaian sebab akibat. Jadi penikaman ini tentu latar belakangnya tadi disebutkan karena adanya apa istilahnya karikatur yang itu digambarkan berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ini mungkin yang menjadi pemicu sehingga orang-orang Islam yang dikatakan di sini ada beberapa orang lah ya, itu mereka menjadi terpicu dan kemudian melakukan satu perbuatan untuk membalas perbuatan tersebut. Nah jadi sebetulnya apa istilahnya kalau kita lihat di dalam ajaran Islam itu kan sebetulnya perlakuan terhadap yang demikian itu sebetulnya kan tidak ada ya Pak Syihab ya. Iya. Yang ya kita tahu bagaimana zaman Rasulullah SAW sendiri, ya, bagaimana orang-orang mendiskreditkan Rasulullah SAW. Ya, kita tahu peristiwa Taif, ya, di mana Rasulullah SAW waktu itu hendak menyampaikan ajaran agama Islam kepada kaum yang di sana. Ya. Ada beberapa suku yang di sana itu ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang, justru beliau ini dilempari dengan batu kan. Dengan para sahabat juga pada saat itu sampai berdarah kaki beliau. Bahkan itu sampai tanggal juga mungkin ya beliau ya. Ya itu yang terjadi dan kemudian pada saat itu malaikat yang tahu mengetahui bagaimana wujud seorang Rasulullah SAW kan bertanya kepada beliau, apakah perlu aku luluh lantakkan ini Taif ini beserta dengan isi-isinya kan itu ya. Dan Allah Ta'ala juga sudah memberikan izin gitu ya kepada malaikat pada saat itu. Kemudian dijawab apa oleh Rasulullah SAW? Jangan lakukan seperti itu. Ya. Nah, aku ingin justru dari darah mereka sendiri, ya dari keturunan mereka ada yang menerima ajaran Islam, ada yang menerima ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah, bagaimana kalau mereka dihancurkan ya tidak akan ada tersisa dari generasi mereka yang masuk ke dalam ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah ini bagaimana tingginya, keluhurnya dari kedudukan dari seorang Rasulullah SAW kan. Bahkan beliau sendiri seringkali berdoa kepada kaum yang menolak beliau kan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahwasanya Allah Ta'ala meminta, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka karena mereka itu orang-orang yang nggak paham gitu. Nggak tahu. Oke, kita lanjut nih. Presiden Prancis Emmanuel Macron selama ini menegaskan akan tetap berpegang teguh pada tradisi dan hukum sekuler Prancis yang menjamin kebebasan berbicara yang memungkinkan publikasi seperti Charlie Hebdo dapat dilakukan. Nah ini tentang kebebasan berbicara nih Pak Syihab. Gimana sebetulnya kebebasan berbicara itu? Ya kalau di Islam sendiri, kalau di agama kita pastinya yang namanya kebebasan itu selalu berlandaskan Al-Quran dan hadis ya kan. Kita diperbolehkan berbicara asal tidak menyinggung orang lain misalnya seperti itu. Nah, ini yang jadi sebenarnya sumber permasalahan kalau kita lihat ya. Betul. Nah, semua orang memang diatur oleh Islam harus berkata baik gitu ya. Tapi nggak kemudian ketika seorang melakukan kesalahan kita juga diberikan wewenang oleh Allah Ta'ala untuk melakukan hukuman seperti haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul. Jadi artinya bahwa kebebasan itu ya ada setidaknya kebebasan itu ada batasnya. Batasnya adalah ketika kita harus mengukur bahwa orang itu akan tersakiti atau enggak dengan apa yang kita sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Ini ngomong-ngomong panas sekali Pak Syihab. Ya. Ngopi dulu lah. Sambil ngopi. Ya, sambil ngopi. Biar enak suasananya. Biar enak. Tadi saya mau olahraga. Ya. Cuman hujan kan. Jadi mungkin keringat ini apa istilahnya ya? Keringat yang terpendam. Keringat yang terpendam. Keringat baru keluar sekarang. Aduh, panas sekali di sini ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, berita selanjutnya nih. Satu lagi ya. Iya. Akhirnya di sini saya saya lihat secara keseluruhan bahwa dengan kejadian itu
solidaritas di Eropa meningkat, ya kan? Kemudian negara-negara Muslim mengutuk serangan, mengutuk serangan yang dilakukan serangan itu yang juga dilakukan kan. itu. Kemudian ada juga di sini Paus kecam terorisme. Ya, benar. Jadi akhirnya kan sebagai dampak dari perbuatan keji tadi ya, benar. akhirnya orang-orang juga bukan menaruh simpati ya. Betul. Karena kan melihat bagaimana ya kita sebagai umat Muslim harusnya dalam bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Perbuatan kita itu jangan sampai mengaminkan apa yang disampaikan oleh orang itu kepada yang dituduhkan kepada agama Islam, ya kan? Selama ini kan Islam memang selalu identik, ya bukan identik, tapi diidentikan oleh orang-orang ya, di luar Muslim itu sebagai agama yang keras, kekerasan, teror kan, menyampaikan teror, terus isunya perang, hanya balas dendam saja, perang saja, menghulurkan emosi kan gitu. Padahal kan jelas Rasulullah SAW mengajarkan mengenai masalah perdamaian. Yang hendak ditunjukkan oleh agama Islam itu dari awal itu adalah cinta kasih dan perdamaian. Awal mula Islam datang bagaimana coba? Berapa tahun Rasulullah SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah? Nah, apakah pada saat itu umat Muslim melakukan perlawanan? Kan tidak. Pun begitu setelah ke Madinah juga nggak langsung. Setelah ada turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk izin untuk mempertahankan diri. Izin itu juga berperang juga bukan untuk apa istilahnya bukan untuk melakukan semacam ekspansi gitu ya, kemudian penindasan bukan betul, itu ya, bukan seperti itu, tapi untuk ya kalau tidak dilawan akan musnah umat Muslim ini karena dihabisi oleh para penganiaya kan itu. Akhirnya dilawan, itu pun sampai batasan yang tertentu kan. Ketika sudah Fatah Mekah, apakah kemudian umat Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu ketika pendudukan kembali kota Mekah dibunuhin semuanya kan enggak. Padahal mereka ya dulunya Abu Sufyan bagaimana? Betul. Menentang Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau baiat masuk ke agama Islam, apakah kemudian dikecilkan? Kan tidak. Bahkan kalau saya pernah baca itu kan jadi ketika Fatah Mekah, ya, Rasulullah SAW itu kan beliau ada satu perkataan beliau yang sangat luar biasa itu. La tasriba alaikumul yaum kalau nggak salah ya. Jadi artinya bahwa setelah perbuatan aniaya yang sedemikian rupa terhadap umat Islam, terhadap Rasulullah, terhadap sahabat, tetapi ketika Islam jaya, menang, tapi la tasriba alaikumul yaum, tidak ada pembalasan pada kalian pada hari ini. Pada hari ini, sampai keterusnya ke depannya kan gitu. Dan sampai ke depannya. Jadi artinya bahwa ini merupakan satu contoh teladan yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Ini bagaimana kita mengcounter orang lain ketika menyampaikan pendapatnya kepada kita, yang menyampaikan pendapat mereka walaupun mungkin pendapat mereka itu salah. Nah, mungkin gini, paling kita perlu juga mendengar nih komentar atau pendapat opini dari teman-teman kita ya mengenai peristiwa ini seperti apa sih? Ya, apakah mereka melihatnya memang sebagai sebuah ancaman bagi umat Muslim ya atau bagaimana sih kita harus merespon apa yang terjadi? Karena kan kalau kita lihat di berita itu kan ada semacam boykot produk-produk sebagainya, khususnya Perancis benar-benar. Apakah itu perlu dilakukan atau tidak? Ya betul. Apakah perlu seperti itu atau memang seperti apa yang respon yang harusnya kita lakukan? Betul. Yuk mari kita sama-sama tonton opini dari rekan-rekan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Risha Salimah. Halo, nama gue Ahmad. Halo, nama saya Bella. Nama saya Novi. Nama saya Sofia. Nama saya Adijah. Toleransi adalah ketika kita bisa menghargai satu sama lain, bisa menyayangi satu sama lain, dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Menurut gua toleransi itu tentang saling menghargai ya, menghargai antara umat, agama, suku, dan budaya. Toleransi menurut saya sikap saling menghargai antar sesama manusia dalam hal apapun ya, tidak terbatas pada agama yang berbeda saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi itu menghargai perbedaan. Toleransi itu sikap saling menghargai
baik pada diri sendiri maupun antar sama manusia atau kelompok. Sesuatu yang bisa menghargai satu sama lain. Lupa kemarin kayaknya. Lupa. Waduh, tanggal berapa ya? Lupa gue. Apa nggak tahu? Kayaknya nggak tahu. Gue ingetnya tanggal jadian aja. Nggak tahu. Tanggal 16 November. 16 November. Saya nggak tahu. Ya kemarin bapak saya sempat ngomongin juga itu. Katanya ya gimana ya? Kan kita juga semua nggak ada yang pernah melihat gitu ya. Jadi kalau mau mencoba ya menggambar ya nggak apa-apa juga sih, tapi nggak tahu deh Pak gimana baiknya. Karikatur Rasulullah, kalau yang gue pelajarin ya, kata guru agama gue, Nabi Muhammad tuh nggak boleh digambar-gambar gitu. Kalau digambar-gambar harus ada sensornya putih gitu, putih melambangkan suci. Menurut saya itu merendahkan Rasulullah, sangat merendahkan beliau. Itu sangat buruk sekali kelihatannya. Kurang sopan. Kurang tepat kalau untuk dipublikkan karena ya karikatur Rasulullah itu akan menyinggung kepada hal-hal lain yang negatif, menyinggung orang-orang Muslim yang mereka yang mempunyai sifat negatif gitu. Jadi mikirnya akan lebih jauh kemana gitu. Oh, saya belum lihat Pak beritanya. Maaf ya Pak. Emmanuel Macron, siapa itu? Oh iya, Presiden Prancis. Oh benar, Presiden Prancis yang kemarin ya. Jadi menurut gua sendiri pernyataan itu ada benar, ada yang salah juga. Benernya itu emang harus ditindak tegas kekerasan mengataskan nama agama, apalagi agama Islam. Terus tuh tidak setujunya bahwa kalau karikatur Nabi itu tidak boleh gitu, walaupun di sana di Prancis ada kebebasan berpendapat. Saya tidak setuju karena di situ beliau mengatakan bahwa Islam itu radikal dan identik sekali dengan terorisme. Padahal kan Islam itu agama, tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kekerasan dan terorisme. Dan mungkin kenapa bisa dibilang terorisme dan segala macam itu oknum-oknum atau orang-orang tertentu saja, tidak mengeneralisir semua orang yang memeluk agama tersebut. Emmanuel Macron itu presiden Amerika apa Prancis? Gak tahu. Mengenai Emmanuel Macron, mungkin narasi timbul dari adanya masalah yang negara tersebut dihadapi. Namun berlebihan menurut saya. Saya kurang tahu. Tidak ada komentar juga Pak. Nah, menurut gua ya itu mah individu lah, yang mau boykot, yang mau enggak gitu. Mau yang demo di tempat les Prancis ada, itu juga suka-suka lah. Tidak terlalu tepat ya, karena kan di sini di Indonesia sendiri pabrik-pabrik yang mengeluarkan produk-produk Prancis itu sendiri memakai tenaga kerja dari masyarakat Indonesia sendiri. Jika akan diboikot produk-produk itu dan efeknya sampai produk-produk tersebut tidak laku di pasaran yang mengakibatkan proses produksi berhenti, otomatis karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut juga pasti akan terganggu, dan efeknya adalah yang kena masyarakat juga. Jadi nggak langsung ke pemerintah Prancisnya. Jadi kalau ingin memboikot apapun itu lebih baik dipikirin dulu jangka panjangnya seperti apa. Gak tahu. Itu juga berlebihan karena malah menimbulkan Islamofobia di mana-mana gitu. Seharusnya Islam itu menunjukkan nilai-nilai yang baik gitu, bukan malah makin menunjukkan bahwa Islam itu terorisme seperti narasi yang beliau sampaikan. Kurang tepat juga ya, karena satu masalah bisa menyebar ke masalah yang lain jadinya.
Kemana jasnya? Aduh, mohon maaf nih Pak Siap, mohon maaf sobat keren dimanapun berada, saya kepanasan ini. Kalau saya panas tapi karena promo ya sekalian. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kalau Pak Siap cukup lah, nggak apa-apa. Ya, Keren kan? Sambil Ya. ngurangin lemak di sini. Iya, oke. Jadi itu sobat keren dimanapun berada, opini dari kawan-kawan kita berkenaan dengan apa istilahnya Toleransi dan peristiwa yang sekarang. peristiwa Ya. yang di Prancis itu. Macam-macam ya Pak Siap ya? Ya banyak opini lah dari apa yang disampaikan. Ya intinya kalau kita lihat bagaimana ya dari rekan-rekan muda juga masih ada juga yang berpikiran kalau ya kita sebenarnya Wallace aja dulu gitu. Maksudnya bukan artinya kita tidak mencintai Rasulullah SAW ya di Betul, sini. betul. Tetapi bagaimana kecintaan itu justru ditunjukkan dengan hal yang positif yang justru akan orang ketika melihat apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan baru melihat oh benar ini Iya. muridnya Rasulullah SAW yang mengajarkan kedamaian, cinta kasih seperti Justru itu. gini juga, kalau menurut saya seperti yang tadi Pak Siap sampaikan ya, jadi Huzur ya, Huzur Hadrat Khalifah, beliau itu sangat elegan di dalam menyampaikan bagaimana Rasulullah. Ya. Jadi artinya ketika ada kecaman, ketika ada semacam tuduhan yang dialamatkan kepada Rasulullah, itu Huzur itu sangat elegan di dalam menyampaikan bahwa Rasulullah itu tidak demikian. Ya, benar. Bagaimana Rasulullah seorang yang cinta kasih terhadap sesama, Rasulullah sebagai seorang yang jujur, Ya. seorang merangkul, Ya. bukan hanya orang-orang menengah ke atas, tetapi orang-orang miskin beliau rangkul sedemikian rupa. Betul. Jadi intinya adalah sikap elegan ini yang diperlukan oleh kita. Betul. Kita pun harus menunjukkan itu kita harus menunjukkan supaya orang ketika orang yang melihat karikatur juga ini yang salahnya gitu kan, yang benarnya ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu kan. Karena bisa jadi bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu karena ketidaktahuan. Betul. Ya kan? Karena ketidaktahuan tentang wujud suci Rasulullah, ya kan? Literatur keislaman mungkin juga Ya, terbatas ya, mereka ya, baca. Sehingga yang mereka sampaikan itu ya terbatas gitu. Ya. Sehingga kita perlu tuh untuk memberikan atau membangun informasi yang jauh lebih besar berkenaan dengan Rasulullah. Betul. Gitu, di hadapan. Jangan sampai ketika anti klimaks gitu. Kita berbuat anarkis, mereka justru melihat toh apa yang saya bilang juga kan gitu kan. Apa yang saya gambar berarti benar itu. Iya. Sesuai dengan yang dia gambarkan. Kan auzubillah min dzalik. Kemudian juga gini, ketika orang memberikan semacam tuduhan, itu kan tuduhan-tuduhan yang sifatnya publikasi. Maka kita juga perlu untuk mengcounter itu secara publikasi. Ya. Jadi bukan malah kontraproduktif. Artinya orang memberikan semacam tuduhan dengan cara publikasi, tetapi kita responnya itu dengan anarki. Ya. Kan nggak sesuai Nggak itu. sesuai, benar. Nggak sesuai gitu. Justru itu akan akan membuktikan bahwa itu kan benar. Islamofobia itu benar terjadi jadinya gitu. Justru itu yang kita hilangkan itu ketakutan tentang agama Islam. Betul. Justru memperlihatkan Islam ini terang benderang. Sok silakan kamu mau belajar mengenai agama Islam. Kamu lihat nih, memang agama Islam ini adalah rahmatan lil alamin sesuai dengan misinya Rasulullah SAW. Betul sekali. Nah itu sobat keren dimanapun berada. Aduh, mohon maaf sekali, saya kepanasan Pak Siap sekali lagi. Sesuai dengan topiknya juga cukup hot. Cukup hot gitu ya. Iya. Tapi ini kopinya mantap sekali. Nah, ini juga semantap kopinya ini ya. Cuman kalau masalah kopi ini ada yang kurang. Kurang apa ya, Kak? Kira-kira? Ini kurang panas. Tapi kalau terlalu panas sih makin keringetan kita ya. jadi buat balance lah. Balance, oke. Mungkin itu saja sobat keren, sobat ngopi dimanapun berada. Masih banyak sebetulnya materi-materi, konten-konten yang ingin kita share, cuman karena keterbatasan durasi. Ya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang lain Pak Siap? Ya mungkin itu dulu. Yang penting adalah gimana kita menjunjung tinggi toleransi tadi dalam kehidupan kita. Sekali. Bawa toleransi itu ke dalam rumah, keluar rumah, insya Allah nanti perdamaian akan tercipta di mana-mana. Dan ingat, toleransi itu bukan hanya diperingati tanggal 16 saja, tetapi kita harus peringati itu dalam kehidupan kita benar. Setiap hari. Long time. Gitu. Bukan long time, apa? Whole time. Whole time. Gitu. Toleransi, telur asin sama-sama enak. Toleransi. Oke, ya itu dulu ya. Oke, itu dulu cukup lah. Kita cukupkan ngopi Islam pada kesempatan kali ini. Jangan lupa apa? like, Iya lah, komen, dan share, subscribe. subscribe,
Ya. Dan kalau ada komen-komen positif, membangun, silahkan. Sok komen di Seluas-luasnya, bawah sok sana. komen di bawah. Di bawah di mana ini? Di bawah sana. Oh, di bawah sana. Oke, jangan, terima jangan lupa, kasih. jangan lupa. Oke ya. Sip. Yuk, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam ngopi.